Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hermansyah, Fakultas Warodi Fuad, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 4A. Di sini saya mendapatkan tugas UAS dari dosen pengampu Ibu Haryati MPD, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi dalam konseling. Baik, kita langsung aja ke perpoinnya aja. Di sini ada kondisi yang dipengaruhi pengalaman hidup dan keturunan, karakteristik pribadi, tumbuhan yang berkembang, kondisi perkembangan pola pikir yang digambarkan pada perkembangan asumsi yang mendasari pola pikir dan pola berperasaan. Yang mana di sini pengalaman hidup kita pastinya udah tahu, kita udah pernah mengalami sebuah pengalaman hidup, baik yang pahit dan maupun yang baik. Itu kita harus mengkoreksi diri dari pengalaman hidup kita. Yang kedua, di sini ada keturunan, yang mana keturunan kita pastinya udah tahu keturunan kita kayak apa. Kita harus menyikapi dengan apa yang udah kita ketahui tentang keturunan. Terus yang ketiga, karakteristik pribadi kita. Kita harus mengenali dulu karakteristik kepribadian kita seperti apa. Kita harus mengetahui itu dulu semuanya tentang karakteristik pribadi kita semua itu sendiri. Tumbuhnya perkembangan kondisi perkembangan pola pikir yang digambarkan pada perkembangan asumsi yang mendasari pola pikir dan pola perasaan. Kita pastinya mempunyai perkembangan pola pikir yang seperti apa kita harus ke depannya, dan kita harus mempunyai perasaan juga yang seperti apanya untuk ke depannya kita. Di sini ada juga asumsi yang salah. Individu mengalami peristiwa-peristiwa merupakan pengalaman traumatik tidak menyenangkan, membuka pola pikir asumsi yang salah. Kita pernah saya pribadi pernah mempunyai masalah yang pahit. Itu bukanlah untuk kita asumsi yang salah, tapi bagaimana kita untuk mengubah asumsi yang salah itu ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, kesan pertama pada saat pertemuan seorang atau mengikuti suatu peristiwa dalam menimbulkan asumsi yang keliru. Contoh, anak mengalami pengalaman tidak menyenangkan atas pelaku orang tuanya ditangkap, direkap, sehingga memiliki kesan tidak menyukai laki-laki karena laki-laki ayah adalah tokoh yang menyakiti. Asumsi yang keliru salah tentang tokoh atau peran dari tokoh tersebut. Yang dimaksud adalah bagaimana kita harus memberi contoh yang baik kepada anak kita, dan kita harus berperan aktif dalam sebuah keluarga untuk mengurus anak kita supaya tidak mengikuti dalam pergaulan saat ini. Kesalahan berpikir. Ada pengalaman orang lain yang diahlikan, pengalaman orang ini yang seakan-akan pengalaman dirinya sendiri. Yang kedua, generalisasi yang berlebihan mengambil kesimpulan yang berlebihan tentang suatu. Misalnya, anak yang paling pintar pada suatu kelompok tertentu dapat waktu yang tertentu. Di sini kita bisa mengambil dari contoh yang saya tadi katakan, bahwasanya kita tidak boleh langsung mengomonis sebuah anak yang pintar hanya dalam suatu kelompok. Belum tentu dari kelompok tersebut ada juga anak yang pintar cuman sifatnya pemalu. Yang terakhir, akurasi waktu. Orang yang menutup diri dari kehidupan saat ini lebih senang bercerita pada saat masa kejayaannya.
Yang dimaksud adalah menutupi diri kehidupan saat ini, lebih senang bercerita pada saat masa kejayaan. Dia menceritakan masa kepahitan kepada orang lain, di mana dia menjadi orang yang sukses atau kejayaan dia udah naik. Pastinya kita pasti bercerita tentang kepahitan kita sebelumnya, seperti apa kita perjalanannya menuju kejayaan itu tersebut. Dimensi asumsi yang salah. Dimensi waktu, pengalaman masa lalu yang mengetahui kejadian hari ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, pola-pola kesuksesan. Simbol kesuksesan adalah suatu atau pekerjaan tertentu. Kita harus menatap sebuah masa depan yang cerah untuk sebuah kesuksesan itu tersebut, yang mana kita harus mengambil dari sebuah pengalaman hidup kita dari sebelumnya, baik yang pahit maupun yang jelek. Itu sebuah pengalaman yang sangat indah. Semoga kita tidak terulang lagi dari jalan yang salah maupun yang benar itu. Yang terakhir, perasaan rendah diri. Di sini kita jangan terlalu berpintar atau sok tahu gitu apa orang yang kita menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Kita cukup merendahkan diri, kita hanya mendengarkan dari orang yang kita mendengarkan yang diomongi, supaya kita juga sebagai introspeksi diri, semoga kita juga mendapatkan pengalaman hidup yang seperti orang yang diceritakannya. Sekian dari penyampaian saya. Apabila ada yang kata-kata yang salah, mohon maaf, karena salahnya itu datangnya dari saya, benarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.